Oke, bertemu kembali dengan saya Adun Benfiandra. Di sini saya akan menerangkan normalisasi 1NF. Tujuan dari normalisasi adalah 1. Memahami pentingnya normalisasi. 2. Memahami normalisasi bentuk pertama. Dan ketiga, memahami aturan pembuatan normalisasi 1NF. Nah, suatu rancangan database disebut jelek jika database yang tersebut beberapa tempat. Ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi atau duplikasi sehingga memboroskan ruang penyimpanan data dan menyulitkan saat proses updating data. Timbulnya adanya floating value. Nah, kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database kita melakukan proses dekomposisi yang keliru. Tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi informasi, memudahkan pengumpulan struktur tabel, memperkecil pengaruh perubahan struktur database. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF, dan PCNF. Untuk melakukan normalisasi, harus bisa menentukan terlebih dahulu FD atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam bentuk dekomposisi rancangan database. FD dapat disimbolkan dengan A menuju B, artinya B memiliki tergantung dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Dengan kondisi jika ada hanya jika untuk setiap rows pada tabel T pasti ada 2 rows di tabel T dengan nilai untuk A yang sama, maka nilai untuk B pasti juga sama. Jadi diberikan 2 rows, yaitu rows R1 dan row R2 dalam tabel T, dimana A ke B, sehingga jika RA sama dengan R2A maka R1B sama R2B. Ya, ini adalah contoh tabel FD, Functional Dependency, NRP ke nama, mata kuliah NRP nilai, dan Functional Dependency, mata kuliah tidak NRP tidak mengurangi nilai. 1NF merupakan dari bentuk tabel tidak normal atau unrealised tabel bentuk normal. Suatu relasi R disebut 1NF jika dan hanya jika kondisi tabelnya dari unrealised dirubah ke normal dengan kondisi semua atribut value-nya harus otomatis. Tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value. Nah, unrealised jika A mempunyai penggandaan file yang sejenis. Contoh, tabel di bawah adalah tabel siswa pengambil mata kuliah MK. Tabel siswa di atas mempunyai 3 file yang sejenis, yaitu MK1 dan MK2 dan MK3, sehingga tabel di atas adalah termasuk unrealised. Jika kita isikan nilai datanya, maka akan terjadi kemungkinan null value atau data mata kuliah yang diambil bisa lebih dari satu multi value. B. Elemen datanya kemungkinan untuk null value tidak berisi. Contoh, tabel M1 nomor SIM yang dimiliki siswa SIM Budi, Amin, Irfan, Bayu. Budi memiliki nomor SIM 12345, Irfan memiliki 67890. Tampak dalam tabel di atas bahwa elemen data dari nomor SIM Amin dan Bayu adalah nol atau tidak berisi nilai, sehingga tabel di atas adalah termasuk unnormalized. Nah, normal 1NF, suatu tabel dikatakan berada pada bentuk normal I jika ia tidak berada pada bentuk unnormalized tabel. Unnormalized tabel siswa disebabkan karena adanya multi-value kolom yaitu MK, sehingga dilakukan proses normalisasi 1NF. Contoh, kalau tabel contoh A di atas normalisasi 1 dengan melakukan dekomposisi menjadi 2 tabel, yaitu siswa NRP nama, siswa MK NRP nama. Kalau pada contoh B di atas kita normalisasi I, maka hasilnya akan didapat seperti ini. NIS SIM NIS nomor SIM PK saling berhubungan menjadi NIS nama, jadi mengerucut menjadi satu. Contoh lain, apakah bentuk relasi tabel depan sudah memiliki normal 1NF? Jika belum, normalisasikan. Departemen, the number, the name, the method, the location. Apakah bentuk relasi tabel depan sudah memiliki normal 1NF? Jika belum, normalisasikan. Nah, bentuk tabel di atas bukan merupakan bentuk normal. Cara pada tabel di atas ada 2 kemungkinan. Pada atribut kolom delegation, di mana atribut tersebut bukan benar-benar functional dependent atau FD. Pada PKDNO, pada atribut kolom delocation dapat mengandung nilai lebih dari 1 sehingga bernilai multivalue seperti ilustrasi gambar pada departemen A. Nah, di ilustrasi
Departemen A ini menghasilkan multivalue. Nah, yang di departemen B ini hasilnya sangat tidak diharapkan karena masih banyak nama yang sama dan DMGR/SSN yang sama juga. Nah, terdapat 3 teknik untuk melakukan bentuk normalisasi, yaitu 1. Hapus atribut delegation dan pisahkan dengan membentuk tabel baru delegation yang atributnya turut dari atas. Primary key dari tabel departemen dan atribut itu sendiri delegation. Kedua atribut tersebut DNO delegation membentuk primary key. Yang kedua, jika pada atribut D nama dituliskan berulang-ulang seperti pada gambar departemen B, maka akan terjadi redundansi. Yang ketiga, jika pada atribut delegation yang nilainya paling banyak terdapat 3 lokasi dalam satu departemen, sehingga strukturnya dirubah menjadi delegation 1, delegation 2, delegation 3, maka yang akan terjadi adalah null value. Dari ketiga teknik atas, yang lebih menarik adalah teknik yang pertama. Ya, seperti ini contohnya. SSN INAM PNO HAR. SSN yaitu EMP Project 1 dan di bawahnya EMP Project 2 SSN PNO. Nah, terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.